Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di podcast politik. Kali ini gua kedatangan seorang bintang tamu yang mana namanya itu kita punya solidaritas gitu. Bang. Apa tuh? We are not slim boys. Oh iya. Oke. Terima kasih Bang Semi Not Ya, Slim ya. Boy udah bergabung di Total Politik. Oke, makasih juga udah ngundang ke sini ya. Karena ini katanya ya tadi dari mulai episode Panji ternyata banyak juga yang request gue ya. Iya. Emang Gue nggak nyangka loh gue masih sepopuler itu gitu. Oke. ya biasanya kalau udah nggak populer itu jadi politisi biasanya Bang. Oh iya, itu biasanya orang populer yang nggak laku dan nggak punya pemasukan lain. Atau udah kebanyakan pemasukannya. Iya ya. Kayak Pak Sandi Uno gitu kan, itu udah terlalu banyak. Udah ini dia. Masker aja duit dia tuh. Gitu. Aduh. Masker aku retak. Dolar gitu. Iya. Bang, lu itu kan salah satu orang yang gue bilang ke Panji kayak gitu waktu itu. Kayaknya stand up comedian yang temanya politik itu nggak banyak deh kata gue. Nah, iya. Lu itu menurut gue market leader Bang kata gue ke Panji. Oh enggak. Ada Semi gitu. Lu Panji bilang gitu. Iya, Oh, iya. jangan lupakan. Tahu diri dia, tahu diri. Oh jadi lu bilang bahwa Panji market leader di bidang politik. Iya, bidang politik. Nah, Panji nyebut nama lu gitu. Enggak, kalau gue bilang benar. Ya. Kalau Panji market leader di bidang politik benar. Ya. Artinya omongan lu tuh nggak salah. Karena dia paling menjual kalau ngomongin politik. Iya. Tapi paling mengerti ya nggak tahu juga. Kalau gue bilang mungkin gue lebih mengerti soal politik dan digabungin dengan komedi dibanding Panji, tapi gue tidak lebih menjual dari dia, itu aja. Jadi kalau lu bilang ini masalah market itu valid ya. Valid. Panji market leader ya. Panji market masalah leader. Ngertiin nanti dulu. Nggak tahu. Dan lu seniornya Panji kan di ITB kan? Di ITB ya, tapi kita nggak sempat kenal sih, karena ITB itu ya walaupun gak gede-gede amat, tapi dia jurusan seni rupa, gue jurusan teknik. Ya. Bedanya apa itu? Bedanya masuknya lebih susah gue gitu. Tapi nggak juga sih, kalau seni rupa tuh memang dia tesnya beda, nggak lewat UMPTN. Ya. Nah lu dan di situ Bandung waktu itu menjadi salah satu pusat lah ya pergerakan mahasiswa 98 kan. Lu juga menjadi bagian dari gerakan mahasiswa 98 kan waktu itu Bang. Apa Bang yang membuat lu kan teknik nih sekolah lu kerja di bank aja hidup lu udah enak lah, tapi lu malah memilih untuk mengambil jalur aktivisme waktu itu gitu. Enggak lah, sebenarnya waktu itu tuh semua orang yang aktivis ya. Ya sama kayak sosmed ya. Iya. Sekarang semua orang punya sosmed, semua orang kalau ada isu-isu politik tiba-tiba dia posting gitu kan. Kayak yang paling ngerti gitu kan. Kalau dulu ya semua orang turun ke jalan saat itu ya, semua mahasiswa ya. Tapi sebelum 98 juga memang gue aktif di himpunan mahasiswanya. Hanya ketika 98 ya masing-masing terpanggil secara pribadi ya untuk turun ke jalan menyampaikan istilahnya concern mereka ya. Lu orator juga kan waktu itu Bang? Iya, gue kebetulan orator. Makanya gue waktu itu mengklaim bahwa gue adalah stand up komedian pertama di Indonesia. Karena sebelum ada hype stand up komedi tahun 2011 ya kan mulainya. 10-11 ya. Gue 98 udah stand up komedi. Ketika gue orasi gue anggap aja stand up komedi. Iya. Karena gue orasinya juga ya sedikit menggelitik. Nah, jadi gue waktu itu sebenarnya stand up komedi. Iya. Materi gue tuh turunkan Soeharto, turun beneran dia. Itu yang gue bingung. Temen gue nanya kenapa dia turun, gue juga nggak tahu. Terus kita ngapain? Ya udah kerja gitu. Dia udah turun ya kita cari duit lah, gitu loh. Ya berarti memang ada, ya gue nggak tahu nih
lu anggap ini bercandaan atau ini serius ya? Maksud gua memang waktu orang mau nurunin Soeharto dulu nggak punya konsep juga ya. Habis nurunin terus ngapain gitu? Ya prinsipnya pemimpin harus berganti. Ya. Ya, pemimpin harus berganti, suksesi harus terjadi. Tapi saat itu yang di pikiran gua, kalau jadinya seperti hari ini juga kita nggak tahu. Gitu. Artinya ya apa yang terjadi seperti hari ini, kita membentuk oligarki yang baru itu bukan cita-cita reformasi, ya kan? Apakah reformasi itu ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu? Akhirnya kita bisa menyimpulkan iya sih. Karena setelah reformasi juga yang berkuasa itu aja. Ya, Golkar juga elektabilitasnya tetap tinggi gitu kan. Padahal ketika reformasi itu ya salah satu kekuatan yang mau dijatuhkan ya salah satunya ya Golkar. Ya. Tapi Golkar sendiri berhasil mentransformasikan dirinya menjadi partai Golkar. Dulu kan disebutnya golongan kekaryaan. Golongan karya. Maka siapakah peserta pemilu Indonesia? 2 parpol dan 1 Golkar. Ya. Jadi nggak dianggap partai politik tapi ikutan pemilu itu aneh. Satu-satunya ormas yang ikut pemilu tuh kayaknya. Makanya ada bercandaan gue juga waktu itu kan yang di Tanpa Batas. Salah satu spesialnya gue jadi bisa dibeli ya. Itunya di Komika ID, tokonya Panji. Ya itu dia, gue jualan di tokonya Panji karena dia lebih menjual. Iya. Ngerti belum tentu. Jadi yang ngomong dia loh Ji ya. Jadi kan gue mengutip Bang Sam lagi gitu. Jadi zaman itu partai itu mainstream cuma 3 itu ya, atau 2 parpol 1 golongan karya ya. Jadi major label tuh waktu itu cuman itu. Tiba-tiba ada gitu. Indie ya. Indie label itu Budiman Sujatmiko. Iya, PRD ya. Bikin PRD. Terus dulu ada satu lagi Pudi yang Sri Bintang Pamungkas. Ya. Jadi bikin indie label. Nah, tapi ternyata Budiman sendiri nggak kuat di indie label, masuk ke major label. Lu gimana sih ngelihat Budiman dulu dan sekarang, Bang? Ya kalau dulu ngelihatnya setengah dewa ya. Iya. Pledoi, bacain pledoi kan gagal kan pemilu 97 katanya kan. Kalau sekarang gue sendiri sekolahnya teknologi dan mempelajari algoritma tuh kami pelajari ada SKS-nya algoritma dan pemrograman. Iya. Itu nggak ada bukitnya tapi nggak sampai bikin bukit itu dia. Gue kecolongan juga sih di situ. Kalau kata Zulfikar Amir, Borma kata. Apa tuh? Bukit algoritma. Oh iya. Borobudurmar. Kalau kata temennya sendiri Rahung itu burit. Nah, gimana lu ngelihatnya sebagai orang teknologi yang juga dulu aktivis gitu? Harusnya yang ngomongin kayak Budiman ini lu gitu loh, Bang. Dengan background sekolah lu, dengan apa pekerjaan lu hari ini. Karena menurut gue sih justru dia mikir 4-0 tapi sebenarnya nggak ngerti apa yang diomongin ya mungkin ya menurut gue ya. Tapi itu simpulan gue. Karena apa? Karena sebenarnya yang namanya bukit algoritma ini kan meniru apa yang terjadi di Amerika namanya Silicon Valley. Iya. Padahal di sana sendiri itu udah mulai ditinggalkan. Ya. Udah mulai ditinggalkan dan dengan adanya era seperti sekarang udah 5G, udah fiber optik kemana-mana, pemusatan IT di suatu daerah itu cluster itu ya. Itu jadi aneh. Ya, betul. Apalagi pandemi. Apalagi pandemi orang bisa kerja di mana aja. Kalau udah ada ini kita aja syutingnya nggak di studio kan. Ya. Ya, selama ada konektivitas yang bagus, ya ngapain bikin itu? Sedangkan di Amerikanya sendiri Silicon Valley udah mulai ditinggalin. Ya. Gitu loh. Kenapa sekarang malah jadi pemusatan infrastruktur teknologi di satu titik itu aneh lah kalau menurut saya. Ya. Gitu. Lu sejak kapan sih lu tiba-tiba jadi oposisi gitu, Bang? Aduh. Gua bukan oposisi. Nah, itu yang salah ya. Kalau gua dibilang oposisi, gua juga nggak tergabung ke partai manapun. Hanya gue tetap kritis terhadap pemerintah itu aja. Karena gini loh, ini yang salah terhadap pendapat lu ngomongin politik mulu berat. Politik tuh nggak berat karena politik hidup kita. Seperti yang gue sering bilangin ya. Kalau lu punya anak, ya kan Iwan Fals juga bikin lagunya, ya kan. Kalau lu punya anak, terus harga susunya naik, itu karena apa? Ya karena politik juga. Kalau lu naik motor, ngisi bensinnya naik karena politik. Kalau lu beli sembakonya sekarang mau dipajakin, ya itu juga masalah politik. Sembako tuh. Artinya apa?
politik itu bukan masalah yang berat, itu tuh hidup kita gitu. Nah, tapi lu jadi galak gitu sama pemerintah kata orang-orang, Bang. Dulu kan lu juga sebenarnya lu sempat jadi pendukung Pak Jokowi juga kan Iya. dulu. Karena Pak Jokowi kan bukan pemerintah saat itu, Iya. tapi dia Pak calon. Jokowi adalah kita. Waktu itu. Di periode pertama gue mendukung Jokowi. Iya. Tapi tidak sampai 1 tahun gue ngelihat ya tetap harus dikontrol lah. Jadi kalau gue mengangkat diri, mungkin gue tuh sehoki gitu. Jadi dia opos Soekarno, tapi menjadi opos juga terhadap Soeharto. Ya karena ketika seseorang udah di atas, ya kita harus mengkritisi dong. Ya. Nah, harus galak ya sama pemerintah. Iya, jangan sama netizen. itu kalau istilah lu galak lah. Ya. Ya. Kalau istilah gue, ya kita mengkritisi lah ya. Ya, kok bisa tiba-tiba berubah? Apa Nggak berubah. momen? Justru of gue truth konsisten. lu, Bang? Karena gue mengkritisi SBY ketika dia berkuasa. Gue mengkritisi Jokowi ketika dia berkuasa. Konsisten dong. Iya. Artinya apa? Gue mengkritik pemerintah. Gitu loh. Ya kan? Lu nggak jadi cebong dong? Apa? Nggak jadi cebong ya? Ya gue kalau bisa dibilang kalau misalnya pendukung Jokowi nomor 1 disebut cebong, ketika dia mau menjadi presiden di periode pertama, ya waktu itu kan kekuatannya pilihannya cuma Jokowi dan Prabowo. Iya. Ini bukan bicara lesser evil, tapi gue punya kepentingan waktu itu untuk Jokowi menjadi presiden. Kenapa? Karena kalau Prabowo yang jadi presiden menurut gue, dan gue jadiin materi juga, ada kemungkinan gue stand up comedy besoknya gue hilang gitu loh. Tapi ternyata Ya tapi ternyata yang anehnya tuh ya di periode kedua ya Prabowo juga akhirnya ya masuk juga ke mungkin itu juga ya yang sekarang mulai agak galak-galak itu mungkin gara-gara pengaruh itu juga, saya nggak tahu. Nggak, Bang, ini kembali lagi ke materi stand up lu, Bang. Lu kan ngomongin isu-isu politik nih, dalam artian ya nggak banyak lah stand up comedian kalau yang bisa buat ngisi seminar itu bisa dihitung pakai jari satu tangan lah gitu ya. Yang bisa buat ngisi seminar gitu. Soal politik, Soal kebangsaan, soal nasionalisme gitu ya. Salah satunya lu gitu, Bang. Nah, gue inget tuh materi-materi lu juga agak-agak nyeleneh juga gitu loh. Dalam artian apa, dog is not food gitu. Terus gimana sih lu bisa memunculkan keresahan kayak gitu loh? Nah itulah kenapa akhirnya gue bisa dibilang terjebak ya dalam stand up comedy, karena sebenarnya gue punya juga profesi lain ya yang menghidupi gue sampai saat ini. Karena kalau gue hidup dari stand up comedy mungkin gue nggak akan segemuk ini juga ya hari ini. Kalau ngelihat dia nggak terima kalau gue lebih beratnya lebih gede daripada gue, nggak terima doi. Nggak mungkin loh. Nah intinya seperti itu ya. Salah satu yang gue suka dari stand up comedy, dan itu adalah menjadi salah satu fondasi utama, adalah dia adalah jenis komedi yang jujur. Dia bukan drama. Ya kalau ada yang drama ya terserah ya. Tapi stand up comedy itu harus jujur. Karena ketika lu nggak jujur, lu nggak akan lucu. Kayak gue nggak punya keresahan soal ini loh ya, gue jomblo. Gue nggak jomblo. Gue punya istri gitu. Dan ketika dulu juga gue nggak kesulitan cari pacar gitu. Jadi itu bukan keresahan gue. Jadi materi gue nggak bisa jomblo. Iya betul. Karena kalau nih gue masih jomblo nggak akan lucu gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang bawain tentang jomblo, susah cari pacar, ya memang gitu kenyataannya gitu loh. Mereka resah di situ. Tapi keresahan gue tuh ya memang ya dari dulu ya seperti itu. Gue resah masalah ini kok pemimpin begini. Sebelum jadi stand up comedy sendiri, gue di rumah yang ngomel-ngomel kalau di depan TV. Wah ini nggak bener di sini gitu loh, di depan TV. Sampai istri gue bingung, lu ngomel mulu gitu loh. Akhirnya ada panggung ya ini, ya gue menjadi diri gue di situ. Ya. Bahkan gue jadiin materi juga. Gue disuruh ngangkat aqua sama istri. Lu semakmur apa hidup lu di rumah, tetap kalau ngangkat aqua sendiri kan, ngisi aqua galon. Iya kan? Ya, itu urusan kita laki-laki lah ya, gantiin lampu gitu. Yang teknikal gitu kan. Karena kalau pembantu juga perempuan kan, masa suruh ngangkat aqua galon ya? Kita ngangkat aqua galon. Anda bias gender. Enggak lah.
Kan secara hormon juga testosteron itu membuat seseorang lebih kuat gitu. Itulah yang salah. Ya maksudnya Iya, kalau pekerjaan seperti itu urusan laki-laki nggak masalah kalau menurut saya. Akhirnya gue ngangkat galon. Gue sambil ngomel, ini gimana sih? Bumi, air dan segala terkandung dalamnya dikuasai negara, ini dikuasai oleh perusahaan, gimana sih, Bo? Iya. Bini gue bilang gue haus, oke siap. Ya, tapi gue sambil ngomel, ini nggak benar nih. Sampai air dikuasai oleh kapitalisme, ini nggak benar nih. Tapi aku haus, oke. Tetap konstituen utama ini aspirasinya yang paling penting ya. Nah, Bang, ya misalnya kayak yang menjadi tren gitu misalnya, yang juga menjadi, kenapa sih lu kritis gitu sama orang dog is not food gitu misalnya? Karena gini, kalau bagi gua dog apa? Gua nggak mau bilang SJW ya. Karena gua juga pada dasarnya semua orang tuh SJW di bidangnya masing-masing. Iya. Ada yang suka game, ya. Sebenarnya SJW juga. Kalau misalnya game Mobile Legend itu diblok sama Kominfo, mereka protes juga itu pasti. Jadi SJW juga gitu kan. Apa sih Kominfo bisanya ngeblok? Artinya semua orang itu akan menjadi SJW di dunianya masing-masing. Di dunia masing-masing gitu. Kalau yang suka musik tiba-tiba Spotify di ban di Indonesia, pasti protes juga. Iya kan? Jadi janganlah sembarangan melabeli orang SJW gitu loh. Ya, kita punya concern masing-masing. Kalau masalah lu cuman concern lu masalah kejombloan, ya itu masalah lu gitu, bukan masalah gua. Kalau masalah yang dog are not food, itu artinya gini, lu punya concern di situ dan gua nggak setuju, prinsipnya itu aja. Iya. Karena menurut gua lu bikin gerakan yang seperti itu, membela anjing yang adalah spesies tertentu, katanya dog or not food. Dog itu tidak bisa dikonsumsi. Oke, menurut gua. Alasannya cuma 3. Sebuah spesies tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Alasannya cuma 3. Langka hewan yang dilindungi, alasan agama, atau alasan kesehatan. Misalnya lu alergi dan sebagainya. Sisanya lu bebas mengkonsumsi sesuatu. Ya kan? Kalau lu muslim tidak makan anjing, ya itu alasan agama, silakan gitu kan. Tapi muslim juga tidak berhak melarang orang yang non muslim untuk makan itu gitu. Dog are not food adalah sebuah gerakan, mungkin tidak melarang, tapi ya setengah-setengah melarang lah ya. Alasannya apa? Oh, itu katanya anjingnya itu kalau sebelum dikonsumsi, ya, itu katanya digetok dulu kepalanya. Dia belum pernah makan pecel lele, gue bilang. Pecel lele juga digetok dulu, tapi nggak ada gerakan lele are not food. Iya, makanya gue bilang double standard. Nobody cares to lele. Artinya gitu loh. Artinya orang dog are not food, orang-orang yang aktif di situ, gue bukan melarang gerakan lo, gue hanya tidak setuju dan gue menyampaikan argumen-argumen gue dalam bentuk komedi, simple itu. Ini lu mau bilang orang-orang ini double standar aja gitu? Ya, gue juga mungkin ada double standarnya di sisi tertentu, karena prinsipnya orang ya nggak mungkin juga lah 100% konsisten, ya kan? Ya, tapi minimal diminimalisir lah. Iya kan. Ya, jadi lu sempat disikat juga sama aktivis anjing waktu itu kan? Ada. Karena waktu itu salahnya gue udah lama nih nggak makan anjing, atau gue dibully katanya. Karena gue terus terang, gue pernah makan daging itu, tapi gue nggak pernah menyembelih. Tapi gue pernah makan itu. Kalau lu pergi ke Manado, gampang nyari yang begitu. Ya itu jadi kekayaan orang lokal kan. Iya. Ya kalau lu bikin gerakan itu di Manado, ya apaan sih lu? Lu udah gak mau makan gitu.